Faslun fi ahkamil musaqah. Wa hiya lughatan mustaqun minasyaqi wa syar'an taf'us syakhsi nakhlan aw sajara inabin liman yata'ahadu. Nah ini akad musaqah itu akad siraman, istilahnya akad siraman istilahnya. Nah itu ada hadisnya, al aslu fiha khobaru sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar ala nakhliha wa ardiha ala ma yakhruju minha min samarin auzar. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akad musaqah. Ada. Yakni menurut syara menyerahkan pada seseorang ini pohon nakhl ataupun pohon anggur supaya untuk ta'ahud. Ta'ahud itu nopo diopeni. Ma'had itu ahada pada ya? Al-ma'hadul Islam kan. Ayo ngopeni ya. Kon ngopeni santri malah ora dope. Ini wis angkate wis apa? Ma'had ya. Nah, caranya untuk ta'ahudnya bagaimana? Bisakyin wa tarbiyatin ala anna lahu qadron ma'luman min tamari. Nah, di situ untuk disirami. Nah, tarbiyah. Nah, mula kan ngaji nek tarbiyah ngopeni ketika anak sukete yo dibubuti barang ya toh, enek hamane yo dilai aja gur tandur ndur tinggal lunga aja gur mbok ulang-ulang wis rambut perhatikan perkembangannya lak meriang piye lu ta'ahud kok iya ta'ahud kok yo ngono didelok diopeni. Wal musaqatu jaizatun ala syai'i faqat an-nakhli wal karami. Kalau menurut kitab ini yang bisa diakad musaqah hanya kurma sama anggur. Fala tajuzul musaqatu ala ghairihima katinin wa mismis. Seperti halnya tin dan mismis tidak bisa diakadi musaqah. Wa tasikhul musaqatu min jaizi tasarrufi li nafsihi wa li subiyin wa majnunin bil wilayah alaihima indal maslahah wa sighatuha saqaituka ala hadzal nahli bikadza aw salamtuhu ilaika litata'ahadahu wa nahu dzalik. Nah enek wong sowan iki Pak kula pasrah yoga kula iki lak padha salam tu ilaika iya tak pasrahno Pak anak kula yoga kula supados teng mriki saged tumut ngaos lho padha mula ma'had ta'ahud emang bahasanya juga tarbiyah ya bahasanya kan ada kita tarbiyatul atfal maksudnya apa? Lagi sing wet lah dipasrahno aja. Ini wet lagi. Pohon yang nggak bisa menjerit. Pohon sing ora iso masuk angin berarti ya. Kue dipasrahkan agar diurusi dengan baik. Lah bayangno lah uang piye. Makanya saurunge ngopeni anake wong, openono kangkang lho. Kadung nikah ngopeni anake wong, wah. Gak iso ngopeni iya. Wa yustaratu qabulul amil. Nah lek cara ning pondok ya nggih kula tampi insyaallah pangestune kula openi lho. Luwih khidmah. Kita lihat diniatkan khidmah luar biasa. Walaha lil musaqah sartani ahaduhuma ayyuqaddirahal malik bimuddatin ma'lumatin. Kasanatin hilaliyatin. Wala yajuzu takdiruha bi idraki samarati fil asah. Nah makanya di sini akad musaqah ini harus jelas
dia pakai kira-kira pakai tahun. Masanya jelas, misalkan 1 tahun, misalkan 2 tahun atau apapun itu pakai tahun. Ora kok engko lak wis wah ngene wis lah piye? Lah kok ora oleh apa-apa. Nah, ataupun di situ tidak boleh, nggak jelas, ora jelas akad sampai kapan, nggak jelas juga nggak boleh. Wasani ayyu aynal maliku lil amil juz'an ma'luman minas samarati kanis fiha au sulusiha. Nah, harus jelas ini nanti pembagiannya berapa, 50-50 marone marogel gitu, 50-50 ataupun nantinya ini sing garap sing amil oleh 30 misalnya 70-30 atau berapa 46, pokoknya harus jelas. Nah, makanya kejelasan ini pakai persentase lah. Kalau pakai persentase mesti jelas karena hasilnya berapapun jumlahnya tetap presentatif. Misalkan begini, kebetulan hasilnya 10 ton seumpama 10 ton. Kalau pakai persentase jelas, misalkan maro kan berarti paroan jelas, atau 20-30 kan, ataupun 70-30 berarti 7 ton 30 ton kan jelas. Tapi kalau nanti pakainya belum apa-apa terus engko lah anu kue tawai 2 ton misalnya, itu malah nggak jelas karena hasilnya belum jelas, gitu, paham nggak? Ketidakjelasan memastikan tonase itu malah makin tidak jelas karena hasilnya belum ada. Iya, jangan lele oleh kertulung ton. Iya. Atau oleh gorong ton tok misalnya. Tapi kalau persentase malah jelas, paham ya? Sesuatu yang belum ada kok pakainya persentase itu malah lebih jelas. Karena pirolah hasilnya, berapapun hasilnya yang kamu dapatkan jelas. Maksudnya jelasnya apa? Misalkan 10 ton berarti 55, 10 ton 5 ton 5 ton. Kalau lewat 2 ton 1 ton 1 ton kan malah jelas. Olehmu jelas. Nggak jelas, nggak ada ketimpangan. Tapi lah moro-moro buih 1 ton dibakno hasilnya 20 ton. Kowe yang penting kecewa kan? Kecewa kan? Kalau qolal maliku lil amil ala anna ma fatahullahu bihi minas samarah yakunu bainana sokha wa umila alal munasofa. Yo saumpama mungkin muga-muga Gusti Allah paring rezeki buai kata mungkin nggih damel kita sedaya, damel kula lan panjenengan. Nah, ketika akadnya seperti itu tidak menyebutkan persentase, itu langsung diarahkan berarti munasofa damel kita buat kita. Nah, berarti munasofa separuh eding, separuh edang, paruh eding, paruh edang, oleh munasofa namanya, separuhan, munasofa. Nah ini summal amalu fiha ala dzurbaini. Nah, yang harus dilakukan di dalam musakoh itu ada dua hal. Ahaduhuma. Nah, makanya di sini ada 2 hal karena ada pemilik nopo tanahnya, pemilik pohonnya, ada yang di situ menjalankan pekerjaannya. Ahaduhuma amalun ya'udu naf'uhu ila samarah, yakni pertama yakni amal-amal perbuatan-perbuatan yang nanti manfaatnya kembali kepada buahnya. Kasakin nahli wa talqihi biwat'i syai'in min tal'iz dzukuri fi tal'il inas wa huwa 'alal amil. Yakni ketika manfaatnya itu kembali kepada buah seperti menyirami,
seperti halnya ngawek no, talkeh itu ngawek no. Kalau nggak dikawinkan itu nggak buah nanti, nggak buah nanduro kurma ning omahmu ya lemu-lemu kayak apa, nggak buah karena nggak ada perkawinan. Nah, yang kembali manfaatnya kepada buah ini urusan siapa? Ini urusan amil, urusan pekerja tadi. Wasamni amalun ya'udu naf'uhu ilal ardi. Nah ini. Nah, yang nanti kembali manfaatnya kepada buminya ilal ardi. Kanas bidaulabin atau dawalib wa hafrin nahar. Fahuwa ala rabbil mal, yang menyediakan alat-alat untuk menyiram, yang ngebor sumur. Hafril anhar itu ngebor sumur saiki. Yang menyiapkan air sumurnya. Nah, itu pemilik tanah. Walaya juzu ayasrutal maliku alal amil say'an laisa min a'malil musaqah kahafrin nahri. Nah, tidak boleh pemilik tanah ini memberi tugas kepada amil yang di situ sebenarnya bukan tugas dia. Enggak oleh. Sekarang kan enggak. Rawat kabeh tugas dibrukno siji, plek kan nyoro. Repot ora? Ora manut dosa. Lho, ora hubungane ini kerja apa dosa-dosaan. Wa yustaratu aidan infiradul amil bil amal. Nah iki. Infiradul amil bil amal. Dan disyaratkan juga di situ si amil yang bekerja untuk tanah itu disyaratkan harus dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Maksudnya apa? Kok ada ngejak bolo, ngejak iki, waalaikumsalam. Ngejak bolo, ngejak iki ora urusane sing duwe tanah. Kok ngejak bolo kon ngiwangi ben luwih cepet, berarti urusanmu bayar kancanem kan ngono. Paham ya? Ataupun dengan tangan kamu sendiri harus kamu kerjakan sendiri seperti itu. Walau sarata robul mal amalahu lamihi ma'al amil lam yasiha. Maka ketika yang pemilik tanah ini mensyaratkan melakukan itu bersama anaknya, bersama amil, maka tidak sah syarat tersebut. Wa'lam anna aqdal musaqah lazimun minat tarafain walau kharajat samarum mustahaqqan ka'an ausa bisamaratin nakhlil musaqah 'alaiha falil amil ala rabbil mal ujratul misli li amalihi. Nah, ini maksudnya apa? Nanti dia mendapatkan ujroh upah. Umumnya di situ pekerjaan itu berapa? Namanya ujratul misli li amalihi. Jadi amalnya dia itu nantinya dapat upah berapa? Umumnya harian piro. Karena setiap satu daerah dengan daerah yang lain itu harian berbeda. Harian di Palembang sama di sini itu hariannya berbeda. Harian di sini sama Waringin Jaya mungkin yang lebih dekat itu mungkin juga beda. Sini Labuan, sini apalagi Jawa itu jauh berbeda. Ya, ala kulli hal di situ makanya dikatakan ujratul misli. Maksudnya umumnya yang kuno piro. Umumnya piro. Ora umum. Umum sedina 150 kowe bayarmu gur 100. Nah, ngejak melarat melarat. Faslun fi ahkamil ijarah. Nah ini. Fasal ini menjelaskan tentang hukum ijarah. Ijarah itu apa? Akad sewa. Akad sewa. Nah,
Kan kita terkadang membayangkan sewa itu sewa rumah, sewa gedung, sewa ini, sewa itu. Kan seolah-olah guru. Kita tidak terasa itu sering menjalankan akad itu, akad sewa itu. Sadar nggak sadar kita sering menjalankan akad sewa. Faslun fi ahkamil ijarah. Wa hiya bi kasril hamzati fil masyhur wa hukiya dhammuha. Berarti ada ijarah, ada ujarah. Jadi biasa wae. Nah, ini masih menjelaskan nanti. Wahya lughatan ismun lil ujrati. Waalaikumsalam. Nama untuk ujrohnya kan. Wasar'an akdun ala manfaatin maklumatin maksudatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'iwadin maklum. Nah, ini. Yakni akad atas sebuah manfaat yang jelas dan bisa untuk diterima dan diberikan dan boleh sesuatu yang ibahah bi'iwadin maklum dengan membayar sesuatu yang jelas. Wasartu kullin minal mu'jir wal mustajir ar-rusdu wa adamul ikrah. Nah, ini penting. Rusdu wa adamul ikrah itu penting. Nah, saya ulangi ya. Bagi orang yang menyewa, yang menyewakan dan orang yang menyewa itu harus rusdu, harus pinter. Dan tidak ada unsur keterpaksaan. Hey. Apakah Anda dipaksa? Tidak. Apakah Anda ada tekanan secara psikologis? Secara enggak kan? Berarti enggak ada unsur paksaan. Jadi keduanya ini suka sama suka, rela sama relanya. Sing nyewa yo rela, sing menyewakan yo rela. Dengan harga sekian itu wis cocok, nggak terpaksa. Nah, makanya begini, wa kharaja bi maklumah al ja'alah atau ji'alah atau ju'alah. Jadi ju'alah atau ji'alah itu berbeda dengan maklumah. Nah, akad ji'alah, akad sayembara. Nanti kan itu belum jelas. Belum maklumah. Karena manfaatnya masih majhulah. Belum jelas. Siapa orangnya yang mampu untuk menemukan seorang anak yang ciri-cirinya kurus, agak terlihat tua tapi masih muda, terkadang kalau tidur susah dibangunkan. Nah, nanti balikan sopo fotonya ini, nah itu kan nanti akan diberi upah sebidang tanah, nah kan. Atau sayembara, siapa orangnya yang mampu menyembuhkan putriku. Kalau laki-laki nanti akan kawinkan dengan dia. Seandainya perempuan, dia akan diangkat saudara putriku. Dan sekaligus mendapatkan emas 100 gram seumpama. Nah, iki senengan sing tapi delok sik putrine. Orang mbok delok sik kacau no. Wis mbok sembuhno ya to. Ora cocok. Dipana nggrawo, nah, cek dulu putrinya kayak apa ini. Lah ora gene sok sukarela wae. Pun penting sehat walaupun mboten. Kula niate namung nulu. Nah penting. Makanya
dalam hubungan apapun, dalam bab apapun lah, apalagi itu bab-bab yang dimana masalah perempuan, masalah ini, masalah itu. Nah, itu harus jeli dan memang harus dicek. Kadung yayo tiba no ora cocok. Penting wi, leleng ya. Ketika kamu ditawari sesuatu apapun, apa nih yang sudah berumur, tawani, kalau nggak ada putri, tawani nikah misalnya, dicek sih, ojo nggih, itu moro-moro, boten kulo boten. Nah, itu ada dua nanti. Ketika kamu terlanjur bicara iya, kamu cek nggak cocok dengan ekspektasimu, kamu akan kecewa, ya toh? Kadung gelem tibakno kan ngono. Ataupun sebaliknya. Ataupun sebaliknya, di mana kadung terlanjur bilang tidak, ya toh? Terlanjur bilang tidak, ternyata perempuan itu speknya yali-yali, spek yang memang kamu idamkan, maka masalah. Makanya dalam Islam itu ada nazar. Renek bahasa pacaran syar'i itu renek itu. Pacaran no syar'i. Pacaran yo pacaran, syar'i yo pacaran no syar'i. Rasa kamuflase. Ikan kamuflase pembenaran. Lu saya bicara nggak wong umum nih. Si biasa bicara ini kan santri-santri yang sok syar'i tapi panggah pacaran loh. Kalau pacaran syar'i piye? Pacaran syar'i. Hah? Jauh apa lu balik ngeterno gendaan. Omong kosong pacaran syar'i. Pacaran syar'i piye mbok akati? Ku jalan. Lho pacaran syar'i jelas halalan toiban mubah kan min ghairi ta'bin wala masa kotin wala doirin. Wah, ngeri wi. Penting nggih. Enggak usah sok-sok gaya. Ayo. Kalau mau pacaran asal nggo syar'i lho. Boten nggo syar'i biasa wae. Biasa. Fair haram lho. Iki kan asline bawa pacaran syar'i itu bawa-bawa apa? Dek salah tapi moh salah no ya tra. Ya mending fair-fairan, kulo salah, kulo dosa nggak usah ngempet. Nafsu kulo gegeden. Kan gede ya diiris. Cilik no ya biasa saja lah, biasa saja. Ya kita sama saja kok biasa, gampang maksiat, gampang ini, tapi yang fair toh. Nggak usah bawa-bawa syar'i, nggak usah. Nah, apa rabi, kayak rabi, pengen rabi. Nah ini, terus, wabi maksudin istijaru tufahatin lisamiha. Nah, lafat maksud yang ada dalam definisi ijarah tadi ini mengecualikan. Ini namanya manek kalau istilah di mantik itu ada jamek, ada manek. Jadi lafat sifatun maksudah ini memanek. Berarti mencegah masuknya istijaru tufahatin lisamiha. Karena menyewa apel hanya untuk diembus-embus. Hanya untuk diciumi, embus-embus aromanya. Itu bukan maksud daripada tufah itu sendiri. Tufah itu ya dimakan. Kita kan sering menikmati sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Sekarang begini. Makanya dalam hal ganja, sabu, itu kan telah tertangkap 2 gembong pengedar sabu, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, menyalahgunakan ganja seberat
50 kilo. Loh, itu kan penyalahgunaan. Berarti apa? Kalau digunakan dengan sebenarnya itu kan tidak masalah toh. Tidak masalah. Nah, itu karena menyalahgunakan. Lu saiki komik lah mengombe sekali pitu ya ngliyeng loh. Hah? Iya, tahu. Lu saiki lem, Ibon itu fungsinya nggak ngelem orang mbok sedoti kan ngono. Jadi yang masalah itu siapa itu loh. Jadi makanya menyalahgunakan, salah guna. Sering yang bighoiri maksudihi, tujuannya apa, digunakan untuk apa? Nah, bermasalah ya. Wabi qabilatin lil badli. Nah, qabilatin lil badli ini mengecualikan manfaatul bud'i. Manfaatnya apa? Buduk atau itulah far. Nah, di sini akad yang untuk ibahahnya itu bukan dinamakan apa? Ijarah. Untuk melegalkan, untuk menghalalkan, membolehkan, menikmati manfaatnya buduk secara zahir di situ yakni akad nikah. Nah, wa amma fil haqiqah huwa aqdun alal intifa wa yastahiqu zaud ayang tafi abil bud'i wala yastahiqu manfaatal bud'i bidalili annaha lawutiat bisubhatin kanal mahrulaha lalahu wal ikhraju suwariyun la hakikiyun. Nah ini makanya di situ saya ulangi. Makanya bukan akadnya ijarah. Kalau memang manfaat buduk ini bisa diakati ijarah, itu berbahaya. Paham ya? Berbahaya. Karena akad nikah itu seorang laki-laki hanya berhak memanfaatkan buduk. Lah saya ulangi ya. Seorang laki-laki berhak memanfaatkan buduk atau farjinya. Nah, kok sampai bisa dibeli manafiul buduk itu berbahaya. Karena kita milkun manfaat. Kalau milkun manfaat boleh dipinjamkan orang lain, boleh disewakan ke orang lain. Makanya akadnya bukan ijarah untuk apa ibahatul buduk apa jenenge? Nikah yang sing biasanya angkah tuka wa zawaj tuka itu loh. Aku rada apal ya. Apalagi jawabnya qabil tu nikah wa tazwija ilmahril madkuri halan. Paham? Eleng-eleng ya, saya ulangi ya. Kemanfaatan buduk itu akadnya tidak memakai akad ijarah, akan tetapi pakai akad nikah. Yang mana pada hakikatnya akad nikah itu akad yang al-intifa, penggunaan, boleh memanfaatkan, fayastahiqul zaud ayang tafi'a bil buddi. Nah, si zahud berhak memanfaatkan buduk dengan sah, legal, halal, lantoy, thayyiban. Tapi kan dia tidak punya milkul manfaatnya. Bukan milkul manfaat, tapi intifa, bisa memanfaatkan. Nah, kalau milkul manfaat kan kayak kemarin kan ngeri toh. Ngeri lah. Hah? Kalau milkul manfaat itu nah, makanya ketika mohon maaf, saya bukan apa ya, bukan membenarkan atau menyalahkan ya, yang jelas salah ya, saya nggak membenarkan ya. Makanya kalau kita membahas, mohon maaf, membahas hari ini tentang mungkin ada open BO, ada PSK dan lain sebagainya,
itu malah masih lebih mulia daripada orang-orang yang sudah punya istri, punya suami, selingkuh, ataupun gadis-gadis yang mungkin menyerahkan keperawanannya kepada orang yang hanya bermodal cinta. Bermodal cinta sudah kuserahkan keperawananku padamu, akan tetapi kau mengkhianatimu. Ya sapa sing ngongkon wehno. Makanya orang-orang yang mohon maaf tanda kutip PSK, Open BO itu masih masuk akal, masih ada ijarahnya, bisa akad sewanya, walaupun di situ nggak boleh, haram, paham ya? Fasid kan fasid, tapi masih mending, paham nggak? Masih bernilai, masih ada akadnya. Ajar tuka hadal budi, loh, kusewakan buntu ini, loh kan? Masih ada akadnya. Yang ketika sekian jam membayar sekian, atau sekian malam bayar sekian, kan muayyan, jelas. Suka sama suka, nggak ada unsur keterpaksaan. Satu bayar, satu memang memanfaatkan. Paham gak? Nah ini yang saya mau bicarakan. Nah, baru namanya bisa manfaatul bud'i, karena siapapun bisa pakai, yang penting bayar. Loh, iya kan? Tapi kalau malah masalah ibahah yang sah tadi itu al-intifa, yakni orang menikah nanti sah boleh memanfaatkan budu itu, tapi tidak boleh diberikan ke orang lain, seperti itu. Mohon maaf, saya tidak membela para PSK atau apa, enggak, masih lebih mulia dia itu karena ada akadnya. Yo tiba bayar, bukan hanya modal cinta sama es teh pinggir jalan. Aku cinta padamu, cukup aku cinta padamu, keperawananmu melayang di tahun baru, kan masalah. Gue balik, itu akan jadi variabel baru. Nanti masalah baru lah, gue galau lah. Misalkan laki-lakinya kabur dari galau. Loh, laki-laki itu juga pinter loh. Lawang kamu bukan apa-apanya diajak seperti itu aja mau, dia yo mikir lah di bojoku piye, kan ngono. Ya, pokoknya jangan mudah terperangkap. Jangan mudah terperangkap dengan janji-janji manis seorang laki-laki. Mohon maaf, laki-laki itu ketika melakukan hal seperti itu, dia aman, nggak menyisakan apapun. Iya, nggak menyisakan apapun. Tapi kalau wanita sudah tidak perawan, akan menyisakan banyak hal di dirinya. Satu, mungkin keperawannya sudah hilang. Kedua, kalau mani itu jadi nanti akan timbul apa? Hamil, ya kan? Konangan. Secara psikologis tingkat emosionalnya akan berbeda. Belum kita bahas siklus haidnya, siklus ininya, akan ada taghayyur. Secara body, secara fisik akan ada perubahan. Walanan mudah gagah. Makanya jangan terperangkap dengan janji-janji palsu seorang laki-laki. Karena laki-laki yang mencintaimu, laki-laki baik yang mencintaimu, tak akan pernah merusak masa depanmu. Tak akan pernah untuk mengajakmu berbuat zina. Tak akan pernah merusak kamu. Karena laki-laki yang baik tidak mungkin dia menyayangi dengan merusak yang dicintai. Laki-laki yang memang tulus, dia akan menyayangi untuk memperbaiki kamu, dan semakin baik enggak malah ngerusak. Wis to, tak bocorne sithik-sithik. Ojo percaya. Tapi yang repotnya si lanang mau sampai godho. Nah, ini masalah ya. Enggak, ini yang mau saya ingin sampaikan, hati-hati, jangan mudah percaya janji. Oh, no. Itu lebih mulia dia. Kalau kita bahas mulia ya, nah itu kan karan pekerjaan, karan roh, terus karan ada akadnya,
akad yang di situ bi'iwadin maklumin ya lah. Ada iwatnya sekian kan ngeri. Bahkan anak tawar 70 juta barang kan larang loh. Lah kuwi modal aku cinta padamu karo ngombe es teh pinggir dalan. Ngeri. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min niki. Wabil ibahah ijaratu jawari lil wati. Nah, hal yang ibahah ini mengecualikan tentang menyewakan napa budak perempuan. Nah, kalau menyewakan untuk misalkan resik-resik omah, nyuci baju itu enggak apa-apa. Ini disewa untuk diwati, enggak boleh. Wabi iwatin al-ing'aro. Nah, ini iwat ini mengecualikan akad wabi maklumin iwadul musako. Maklum ini mengecualikan iwatnya musako. Wala tasihul ijaro ila bi ijabin ka ajartuka wa qabulin ka astarjartuka ka kastajartu. Nah, ijarah akadnya harus ada ijab, ada qabulnya. Itu. Nah, sekarang secara apa ya? Apa aja yang di situ yang boleh disewakan? Yakni kullu ma'amkanal intifa'u bihi ma'abaqai ainihi. Tiap-tiap barang yang mungkin untuk dimanfaatkan besertaan dengan apa? Tetapnya barang tersebut. Seperti halnya menyewa rumah untuk huni, menyewa mobil apa jenenge larane? Ora larane apa? Nggon apa larane? Hah? Rental mobil, rental motor. Nah, untuk naikkan yo abot no. Untuk dinaiki. Nah, hal itu sah, akadnya sah. Wali sihati ijarati madzukir surutun dzakaru biqoli in qudrat manafi'u bi ahdil amro ini. Ka'ajar tu kahadidar sanatan. Au amalin kastajartuka lituhita li hadza saub. Wa tajibul ujratu fil ijarati binafsil akdi. Nah, sekali akad ya, ini belum watajibul ujrah fil ijarah binafsil akdi. Sekali akad di situ langsung wajib bayar. Cukup dengan akad, walaupun belum kamu manfaatkan, di akad itu apa? Mengikat untuk wajib membayar. Wa itlaquha, nah ini ya tadi takjilal ujrati. Illa an yustarata fiha at-takjil fatakunul ujrah muajjalatan khina idin. Kecuali di situ memang mensyaratkan bayarnya engko. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'akiden. Nah, ijarah ini tidak dianggap batal sebab salah satunya meninggal atau mati. Enggak dianggap batal, tetap berjalan. Nah, tetap berjalan akad tersebut. Enggak batal ngono, kadung nyewa omah setahun lalai nyewa mati batal yora. Itu diteruskan oleh ahli warisnya. Wala bimauti muta'akidaini bal tabqal ijaratu ba'dal maut ilang kida imut datiha. Bahkan akad sewa ini tetap berjalan sampai selesai pada masa yang ditentukan, waktu-waktu yang ditentukan. Wa yakumu warisul mustajir maqamahu fi istifa'i manfaatil aini almu. Nah, seperti itu.
Makanya ketika kita mengerjakan seseorang, kecuali orang tersebut nanti ada akadnya bayarin kolak wis rampung ataupun apa, yang bagus itu sebelum apa anu menetes apa keringet cek gobyo surung garing wis dibayar. Karena sekali akad ileng ya, sekali akad terus oke gitu, sekali akad terus deal, nah tajibul ujur, paham gak? Nah seperti itu. Wallahu